Selamat pagi bagi seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini untuk mendengar sabda Tuhan menjadi bekal iman kita. Kita akan mulai hari ini, kita berdoa. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 14 hingga ayat ke-15. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Stand firm therefore by fastening the belt of truth around your waist, by putting on the breastplate of righteousness, by fitting your feet with the preparation that comes from good news of peace. Amen. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, perlengkapan rohani yang harus dikenakan oleh orang percaya. Perlengkapan rohani yang harus dikenakan oleh orang percaya. Nas hari ini berbicara tentang nasihat Rasul Paulus tentang perlengkapan rohani yang harus dipakai atau dikenakan oleh orang percaya untuk menghadapi pergumulan hidup. Jadi nas hari ini ada 3 hal utama yang akan kita pelajari. Yang pertama, berdirilah tegap dengan berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang dalam konteks perlengkapan prajurit adalah penopang utama bagi kelengkapan lainnya. Jadi ikat pinggang itu adalah perlengkapan penopang utama untuk perlengkapan lainnya. Di situ nanti akan kita sematkan tempat air minum, tempat tempat berbekalan, tempat banyak sekali ikat pinggang itu. Jadi penopang utama untuk perlengkapan lainnya. Jadi kebenaran dalam hidup kita adalah dasar menopang iman. Kalau dalam perlengkapan tubuh tadi, ikat pinggang itulah yang menjadi penopang utama. Nah, dalam kehidupan beriman, iman itulah atau kebenaran itulah yang menjadi dasar yang menopang iman. Jadi kebenaran itulah yang menopang dasar yang menopang iman. Kebenaran ini bukan hanya tentang pengetahuan yang benar, tetapi hidup dalam integritas, ketulusan, dan keselarasan dengan firman Tuhan. Jadi kebenaran itu bukan hanya pengetahuan yang benar, tetapi hidup dalam integritas, ketulusan, dan keselarasan dengan firman Tuhan. Jadi hidup dalam kebenaran berarti memilih jalan yang benar meskipun sulit. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Itu yang pertama yang kita pelajari dari teks ini. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah keadilan adalah melindungi tubuh. Jadi baju jirah itu adalah melindungi tubuh. Kalau ada datang panah, kita tidak kena. Kalau ada datang peluru, kita tidak kena. Kalau ada dengan ancaman, kita tidak kena bahaya itu. Jadi baju jirah melambangkan perlindungan bagi tubuh yang vital, khususnya hati. Jadi biasanya baju jirah itu di sini supaya jangan kena jantung, hati. Di sini dia dipakai dengan baju jirah yang tebal sehingga tidak tembus panah atau peluru. Nah, dalam perjalanan iman yang melindungi kita tidak kena dengan panah iblis, tidak kena dengan peluru iblis, maka baju jirah itu ialah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan adalah perlindungan yang
menjaga hati kita dari serangan tuduhan, musuh, dosa, dan ketidakbenaran. Jadi harus ada keadilan Tuhan yang melindungi hati kita dari rongan musuh, iblis, dan dosa. Keadilan Tuhan. Jadi keadilan Tuhan adalah pengikat bahwa kita telah dibenarkan oleh kasih karunia melalui Kristus Yesus. Kita juga dipanggil untuk hidup sebagai orang yang adil. Jadi kalau kita sudah dilindungi oleh keadilan Tuhan, maka kita pun harus menjadi orang yang adil, baik dalam tindakan maupun pikiran, dengan memperlakukan sesama dengan kasih dan kebenaran. Itu yang pelajaran yang kedua yang kita lihat dari teks ini, berbaju jirakan keadilan. Pelajaran yang ketiga yang kita pelajari dari teks ini ialah kakimu berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kaki kita itu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi sepatu adalah perlengkapan yang memungkinkan prajurit bebas bergerak. Jadi kalau kita pakai sepatu, maka kita bebas bergerak. Tidak ada lagi paku, duri yang mengganggu perjalanan kita. Karena setelah pakai sepatu, duri, paku, kaca itu tidak terasa atau bisa kita lewati. Maka bisa bebas bergerak karena kaki kita telah dilindungi oleh kasut atau kasut sepatu. Nah, setelah Paulus mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk senantiasa siap memberitakan Injil. Jadi tidak ada alasan keluarga kah, kesehatan kah, atau penyakit kah, atau ekonomi kah yang membuat kita lambat bergerak, dia tidak lincah bergerak, maka pakailah kerelaan. Ini Paulus mengingatkan kita dipanggil untuk senantiasa siap memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi Injil ini membawa harapan pendamaian bagi dunia yang penuh pergumulan. Jadi kerelaan memberitakan Injil adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan, serta kerinduan kita agar setiap orang mengenal kasih dan keselamatan dalam Kristus. Itulah 3 hal yang kita pelajari dari teks ini. Sekarang apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, berdirilah tegap dalam kebenaran. Jadi kita harus berdiri tegap dalam kebenaran. Artinya berdiri tegap menggambarkan sikap yang kokoh, tidak mudah goyah. Kita kokoh, tidak mudah goyah oleh pengaruh dunia kah, oleh serangan setan, iblis, atau kuasa kegelapan kah. Kita tidak goyah. Karena apa? Kita berdiri tegap karena kita menggunakan ikat pinggang, penopang utama dalam tubuh kita, dan kebenaran yang menjadi pengikat atau dasar iman kita, sehingga kita tidak bisa goyah. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, maka kita tidak goyah oleh karena situasi dunia dan serangan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pakailah baju jirah keadilan. Jadi baju jirah itu tadi melindungi hati kita. Maka kalau kita sudah pakai keadilan Tuhan, maka kekuatan iblis pun tidak bisa menyerang hati kita. Maka pakailah baju jirah keadilan itu supaya kita terlindung dari kekuatan musuh. Karena keadilan Tuhan melindungi kita, maka setelah kita dilindungi keadilan Tuhan, maka berbuatlah juga adil, supaya kita juga melindungi orang-orang yang mengalami ketidakbenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus rela memberitakan Injil damai sejahtera itu. Jadi sepatu melambangkan kesiapan untuk bebas bergerak, membawa kabar baik kemana-mana. Maka kasut kaki itu adalah simbol kerelaan. Jadi relalah membagi waktumu, membagi tenagamu, membagi danamu, membagi hartamu, pikiranmu. Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Jadi jangan beralasan lagi, tapi relalah untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari teks hari ini? Berdirilah tegap dengan kebenaran. Yang kedua, pakailah baju jirah keadilan. Yang ketiga, kita harus rela memberitakan Injil damai sejahtera. Karena itu,
Renungan ini mengingatkan kita untuk mengenakan perlengkapan rohani dengan sikap yang tegap, penuh keyakinan, supaya kita mendapatkan kemenangan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini mengajar kami untuk tetap berdiri tegap dalam kebenaran, berbaju jerahkan keadilan, dan rela memberitakan Injil damai sejahtera itu. Sehingga perlengkapan rohani ini benar-benar kami gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan di dunia ini. Pakailah kami untuk menyatakan kebenaran-Mu. Pakailah kami untuk tetap menyatakan keadilan Tuhan dan kerelaan kami memberitakan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Horas, horas, horas.